Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 20 September tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihinya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerjaan untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar.
Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Adil dalam Pandangan Allah. Dalam Injil hari ini dikisahkan tentang seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar untuk mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kemudian, kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan mencari pekerja yang lain. Kemudian, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kemudian, kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain untuk bekerja di kebun anggurnya. Ketika hari sudah mulai malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah semua pekerja itu, dan masing-masing mereka menerima upah 1 dinar. Melihat hal itu, para pekerja yang bekerja sejak dari pagi menjadi bersungut-sungut kepada tuan itu dan berkata, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam saja, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat menanggung panas terik matahari." Namun tuan itu menjawab mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari?" Saudara-saudari terkasih, pasti banyak dari kita ketika membaca perumpamaan Tuhan Yesus ini tentang seorang tuan yang membayar atau mengupah para pekerja, pasti langsung berpikir bahwa ini adalah tidak adil. Bacaan hari ini haruslah kita baca dalam pandangan Tuhan Yesus. Yang menjadi pokok utama bukanlah tentang jumlah jam kerja dan imbalan yang diberikan. Itu bukanlah tentang keadilan yang kita pahami secara terbatas. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa kerahiman dan bela rasa adalah sama untuk semua orang dan melampaui semua batas dan waktu. Ukurannya bukanlah sesuai hasil capaian masing-masing, tetapi apa yang mereka butuhkan.
Semua orang membutuhkan kerahiman dan belas kasih Allah. Yang paling penting bukanlah jumlah pelayanan yang telah dilakukan, akan tetapi adalah kasih dalam menjalankan semuanya itu. Saudara-saudari terkasih, di mata Allah, semua pelayanan besar atau kecil adalah penting dan diperhitungkan oleh Allah. Itulah cara pandang Allah, seperti yang kita baca pada bacaan pertama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Marilah kita berterima kasih karena Allah selalu sedia menerima kita untuk kembali kapanpun, pada saat kita mengungkapkan penyesalan atas dosa-dosa kita dan ingin dipersatukan kembali dengannya di dalam kasih. Kerahimannya mengatasi pemahaman manusiawi kita dan tidak mengenal batas. Semoga demikian. Amin.